Ya, halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Drone. Ya, di video kali ini saya balik lagi untuk ngedrone lagi. Ya, bukan ngedrone update progress toh. Tapi seperti video sebelumnya dimana saya drone junction fluid ya. Tapi kali ini saya spotnya berbeda lagi nih teman-teman. Sekarang saya punya spot yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya. Ya, tetap di daerah Jakarta Utara ya teman-teman, di Jelambar tepatnya. Ya, kemarin itu kita sudah terbang ya, saya ya tepatnya sudah terbang dengan menggunakan drone ke arah junction fluid di sebelah sana ya teman-teman. Nah, inilah dari sini kelihatan jelas tol dalam kota ya, tol dalam kota Jakarta. Kali ini kita akan coba terbang ke arah Tomang teman-teman. Saya nggak tahu nih terbangnya sampai sejauh mana ya. Ini daerah Jakarta Barat. Kalau teman-teman tahu Jembatan Besi dan sekitarnya ya, sekitar situ. Dan itu Central Park ya, area Tomang dan sekitarnya. Saya akan coba ke arah sana ya. Nah, inilah yang saya bilang yang mengganggu signal drone saya nih. Ini menara-menara BTS seperti ini nih teman-teman. Nah, menara-menara BTS seperti ini yang mengganggu. Saya nggak tahu di sekitar sini ada apa nggak ya, tapi yang di depan mata saya ini ada nih ya. Nanti saya akan coba lihat bagaimana penampakannya dari atas di sekitar tol dalam kota di Jakarta Barat ini teman-teman. Jakarta Utara sih tepatnya ya, di sekitar sini nih. Itu merupakan jalan raya Tubagus Sangke. Oke, terus saksikan teman-teman, saya akan coba terbang dari sini. Terima kasih. Drone saya udah terbang. Kita akan mengarah ke tol dalam kota. Ya, ini hari apa ya sekarang ya? Hari Rabu teman-teman. Hari Rabu sekitar jam 4 sore nampaknya. Ya. Tol dalam kota tidak seramai di video saya sebelumnya ya, karena mungkin belum jam pulang kantor. Tapi sebentar lagi pasti akan ramai nih tol dalam kota ini teman-teman. Ya, tadi kayak saya kesini seperti biasa lewat tol Jor 2. Tapi karena posisi rumah saya itu di antara gerbang tol Tanah Tinggi dan gerbang tol Cipinang, jadi sebenarnya saya tuh punya pilihan bila mana untuk mengarah ke Jakarta. Kalau tol Jakarta Tangerang yang koneksi dengan tol dalam kota ini ya, di junction Tomang sedang ramai, saya pasti lewat gerbang tol Pinang. Dan jauh lebih murah teman-teman. Ya, jauh lebih murah. Karena gerbang tol Pinang sampai dengan gerbang tol Kunciran itu 2.500. Dan setelah lewat di gerbang tol Kunciran itu masuk ke tol Jakarta Tangerang udah naik ya, tarifnya sekarang udah 8.000 jadi 10.500. Dan masuk tol dalam kota ini 10.000, jadi total saya menghabiskan dana 20.000 ya, 20.500 sampai dengan Jakarta. Tapi kalau ke arah sebaliknya ya, lewat gerbang tol Tanah Tinggi mengarah ke bandara itu lebih mahal teman-teman. Jadi dari gerbang tol Tanah Tinggi sampai dengan gerbang tol Benda itu 14.500 ya, gerbang tol Benda, karena saya keluar di junction Benda. Kemudian tol bandara atau tol Sediatmo itu 8.000 ya. 8.000 itu udah 22.000 ya. Udah 22.000, terus tol dalam kota 10.000. Jadi sekitar 32.000, hemat 12.000 saya kalau lewat gerbang tol Pinang. Ya, jadi saya harus lihat kondisi apakah tol Tangerang Jakarta macet. Kalau enggak ya saya lewat sini, lewat tol Tangerang Jakarta. Ya. Tapi sebenarnya jarang tuh tol Jakarta Tangerang itu macet sepi ya teman-teman. Sering banget macet karena tolnya sudah lama ya. Oke, coba kita mengarah ke mana nih ya? Ke arah timur ya. Ya, ke arah Tomang. Nah, di sini nih signalnya udah nggak bagus teman-teman. Mungkin karena BTS yang tadi saya kasih unjuk nih. Ini lebih parah daripada penerbangan saya yang sebelumnya nih. Ini signalnya di 500 meter nih saya baru terbang sudah putus-putus. Ya, visualnya udah jelek. Ya itu,
karena menara tadi tuh, menara BTS yang tadi tuh teman-teman, yang membuat signal drone saya kalah. Jadi ya gampang hilang signal. Nah ini aja udah mau hilang signal nih. Coba saya balik arah dulu deh. Oke, kita ke arah sebaliknya dulu. Ya beginilah, signalnya nggak terlalu bagus ya. Kita coba keliling-keliling ya teman-teman. Saya nggak tahu nih apakah konten seperti ini disukai atau enggak. Saya hanya coba-coba aja sih. Mungkin ada teman-teman yang suka dengan konten seperti ini. Namanya apa ya? Drone around ya. Ngiter-ngiter pakai drone teman-teman di sekitar Jakarta. Ya ini adalah Jalan Tubagus Angke ya teman-teman. Ini paling saya sambil ngobrol aja ya, sharing-sharing soal pembangunan tol di video kali ini. Kemarin teman-teman udah lihat ya video terbaru saya, itu update jalur pembangunan tol. Ya, ternyata di Jabodetabek ada beberapa ruas tol yang dihilangkan ya teman-teman, dan muncul ya. Salah satunya yaitu tol Serpong Balaraja ya. Seksi 2 dan seksi 3-nya menghilang dari trase. Ya, menghilang trasenya maksudnya, menghilang dari rencana pembangunan. Rasanya memang akan berubah sih, karena memang sudah ada desas-desusnya, sudah semakin terasa ya. Di beberapa media juga diberitakan bahwasannya akan dilakukan perubahan jalur pembangunan dari ruas tol Serpong Balaraja itu. Kita lihat aja nanti perkembangannya ya, apakah akan berubah secara keseluruhan atau hanya sebagian di beberapa wilayah, dan apakah pintu tolnya akan berubah juga. Ya kita lihat aja nanti sama-sama ya teman-teman. Ntar dulu, drone saya kemana nih? Saya tidak bisa melihat drone saya. Tadi saya akan lihat dulu di sekitar. Kemana kamu? Saya bisa melihat, saya bisa tetap lihat di layar handphone saya, tapi saya nggak tahu posisi drone saya di mana. Saya akan coba mengarah ke Taman Air Petra Kalijodo ya teman-teman. Wah, nampaknya sebelah sini nih. Ya, ntar saya arahkan dulu deh. Kita coba ke Air Petra Kalijodo ya. Kalau hari jam-jam segini tuh ada apa aja ya? Oke. Ya, dan ada ruas lain yang muncul ya teman-teman, yaitu Tol Desari seksi 4 ya, yaitu Salabenda, Bojonggede Salabenda akhirnya muncul teman-teman. Ya. Bojonggede Salabenda akhirnya muncul trasenya ya, dimana sebelumnya belum muncul ya teman-teman. Ya, nampaknya untuk ruas tol Desari juga itu juga masih dalam proses pembebasan lahan ya. Ya, dan akan terus dikerjakan rasanya tol Desari itu. Maka dari itu diupdate lagi ya jalur pembangunannya oleh pihak BPJT. Tapi nampaknya memang proses konstruksinya belum dilakukan ya sampai hari ini. Kita lihat aja nanti di tahun 2024 berapa banyak lagi ruas tol yang akan ditambahkan ya, yang akan bertambah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera pastinya. Ya, rasanya memang fokusnya itu sekarang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya. Dan memang tidak menutup kemungkinan di Pulau Kalimantan yang nantinya akan menjadi ibu kota baru, infrastruktur jalan juga akan terus dikebut untuk bisa memberikan akses yang baru dan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kalimantan. Mungkin terutama di Kalimantan Timur ya teman-teman, karena nanti di situ juga dibangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ya, ini adalah Kalijodo ya teman-teman. Saya udah lama nggak ngeliat secara dekat nih. Kalau dari sini saya bisa ambil gambar lebih dekat, karena lebih dekat juga dengan tempatnya. Sepertinya sepi ya teman-teman. Ya, seperti inilah keadaan Air Petra Kalijodo. Air Petra yang besar ya,
kira-kira di Jakarta ada yang lebih besar daripada ini nggak ya? Terus di kolom komentar ya teman-teman, bila mana tahu air Petra yang paling besar di Jakarta maksudnya. Karena kalau saya lihat di Kalijodo ini lumayan gede wilayahnya. Oke, saya coba ke arah yang tadi lagi. Semoga signalnya nggak ini ya, nggak putus-putus lagi. Ya maklumlah, ini drone jadul Mavic 1. Tapi kalau nggak di Jakarta ya teman-teman, ini sih bagus sih signalnya, karena ini di Jakarta interference-nya kuat sekali. Jadi signalnya kalah signal dari controller, remote control dari drone saya ini. Bisa di upgrade sih sebenarnya, cuma upgrade-nya mahal banget. Ya ternyata yang setelah saya bahas video kemarin, ada teman-teman yang info juga di Bocimi ya, tol Bogor Ciawi Sukabumi. Nampaknya sudah ini ya teman-teman, udah berlanjut lagi ya. Syukurlah ya kalau gitu ya. Berarti memang terus dikejar pembangunannya untuk yang seksi 2 ya, Cigombong Cibadak. Semoga nanti terus dilanjutkan yang seksi 3 dan seksi 4 sampai dengan Sukabumi Timur ya. Iya. Walaupun sekarang rasanya yang seksi 3 dan seksi 4 masih dalam proses pembebasan lahan ya teman-teman. Semoga dilancarkan ya. Semoga warga Sukabumi nantinya akan memiliki akses jalan yang baru, walaupun berbayar ya teman-teman. Namanya juga jalan tol pasti berbayar ya. Tapi yang penting dengan ada jalan tol, aksesibilitas teman-teman di Sukabumi bisa jauh lebih cepat dibandingkan harus melewati jalan arteri yang ada sampai hari ini ya. Luar biasa macet ya jalan arteri di sekitar Sukabumi itu ya teman-teman. Ya ini kayaknya saya nggak bisa ini nih, signalnya tuh nggak gitu bagus teman-teman, parah sekali di sini. Padahal posisi saya nih tinggi loh. Ya saya ini sebenarnya udah berada di semacam gedung sih ya, tapi signalnya nggak begitu membantu. Ya untuk yang Bocimi, semoga saya ada waktu lagi untuk bisa ke sana, karena perjalanannya cukup jauh ya ke Sukabumi. Saya butuh waktu yang lumayan, maksudnya menyiapkan waktu senggang begitu. Saya juga masih belum ke tol Serang Panimbang lagi nih, yang seksi 2 ya. Ya semoga ada waktu lagi buat saya di kedepannya teman-teman. Ya ini saya mau ke arah, tadi dulu saya lihat dulu arahnya. Ya ini saya mau ke arah ini nih. Nah ini ke arah Tomang nih sekitarnya. Tapi ternyata saya salah arah. Nah, ini yang Tomang. Nah ini dia yang Tomang nih. Tapi nggak bisa nih teman-teman kayaknya nih. Signalnya begitu jelek sekali. Nih, saya coba maju ya. Ini coba saya maju terus tuh. Saya nggak tahu kenapa jelek banget signal di sini. Interference-nya kuat sekali gitu maksudnya. Oke. Ini udah terbang 200 meter. Ya. Jauhnya udah 200 meter ya. Coba ya sampai mana ya teman-teman. Udah 200 meter. Ya 250 meter sudah lewat teman-teman. Yaitu tol Mall Season City ya. Teman-teman Jakarta Barat pasti udah nggak asing nih sama Mall Season City. Ini tol dalam kota teman-teman. Tol dalam kota, tol yang sudah sangat lama ya teman-teman. Ya udah 400 meter teman-teman. Saya udah terbang 400 meter. Apakah masih bisa maju? Wah tadi jelek ya, sekarang udah mendingan nih. Udah 500 meter nih saya terbang. Coba ya, terus ya sampai ke ini nih, tuh apartemen Latu Menten nampaknya tuh. Nah udah mulai jelek nih signalnya nih teman-teman. Coba saya maju terus. Ya udah 600 meter lebih jaraknya. Udah 600 meter. Ya udah mulai ngos-ngosan drone-nya. 700 meter sudah lewat. Ya. Ini kayak tes jarak tempuh drone saya nih jadinya.
Ya udah 800 meter teman-teman. Nah, udah mulai gambarnya udah mulai jelek nih teman-teman di saya. Ya, 800 meter. Ya, signalnya hilang. Ya, saya harus kembali. No signal. Ya, low signal. Go home. Ya, hampir 1 kilo sih. Udah 900 tadi. Udah 900 meter. Drone saya terbang. Oke, paling videonya sampai sini dulu teman-teman. Saya nggak tahu apakah konten seperti ini teman-teman suka. Ya buat selingan waktu aja ya teman-teman. Mungkin bosan dengan update progress tol dari saya. Mungkin ini bisa jadi variasi ya. Oke, mungkin next video ya. Saya akan coba usahakan ke Serpong Balaraja lagi teman-teman, yang seksi 1B ya. Karena di situs BPJT pun trasenya itu yang diupdate hanya seksi 1 aja ya, yaitu Rawabuntu sampai dengan Legok ya. Seksi 2 dan seksi 3 menghilang. Nah, kita lihat aja yang seksi 1 ini sudah seperti apa penampakannya ya. Saya juga penasaran sih, karena selama ini kan hanya di sekitaran seksi 1 aja ya. Dari Rawabuntu sampai Ion Mall, sampai Simpang Susun Ion Mall. Kita lihat nanti. Semoga saya dalam minggu inilah, semoga ada waktu ke sana untuk kita menelusuri seksi 1B. Karena di situ ada pintu tol industri ya, dan pintu tol Legok. Ya, jadi seksi 1 ini ada 3 pintu tol ya, 3 pintu tol. 1 Simpang Susun yaitu di Ion Mall, dan Legok dan industri. Nah, saya sebenarnya masih agak penasaran yang di sekitar Jalan Raya Serpong itu nanti bakal ada pintu tol apa enggak ya. Karena kalau lihat dari perencanaannya teman-teman, di Jalan Raya Serpong itu digambarkan ada akses rem ya, ada akses rem. Entah itu bisa keluar atau masuk, saya belum tahu ya. Tapi kalau lihat dari update-update yang saya sudah berikan, itu sebenarnya terlihat di samping kiri kanannya seperti memang dibikin space ya untuk pintu keluar atau masuk ya teman-teman. Tapi ntar kita lihat aja perkembangannya. Apakah saya salah? Atau ada teman-teman yang tahu, bisa tulis di kolom komentar untuk mengkoreksi saya dan bisa menjadi informasi buat kita bersama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video drone saya, atau baterainya juga udah mau habis nih. Sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menghibur lah, minimal bisa ngelihat kondisi Jakarta di sekitaran Jakarta Utara ini seperti apa. Padat ya, banyak penduduk, banyak rumah penduduk maksudnya. Benar-benar Jakarta ini dipenuhi dengan bangunan ya, sudah sejak dari dulu sih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.